Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Sari dari Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai Kesultanan Ternate dan Tidore di Indonesia bagian timur pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Kesultanan Ternate didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257 Masehi sekaligus menjadi raja pertama yang memerintah di Kesultanan Ternate ini. Dan Kesultanan Ternate memiliki peran yang sangat-sangat penting di wilayah timur Nusantara pada abad pertama sampai abad ke-17 Masehi dikarenakan memiliki tanah yang begitu subur dan penghasil rempah-rempah serta kondisi yang strategis untuk para perdagangan dunia. Nah, awalnya bernama Kerajaan Gapi yang berpusat di kampung Ternate, namun dalam perkembangannya yang begitu pesat dan semakin besar, sehingga ramai didatangi oleh para penduduk yang kemudian disebutlah dengan istilah Gamelamo atau Gamalama yang artinya pusat pemerintahan. Nah, di sisi lain, Kesultanan Tidore merupakan kerajaan Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh saudara dari pendiri kerajaan Ternate, Masyur Malamo, yakni bernama Syekh Jati atau yang dikenal dengan Muhammad Nakil. Nah, kerajaan Ternate dan Tidore yang walaupun bersaudara tapi tetap memiliki persaingan dalam dunia perdagangan. Baiklah, kondisi yang pertama adalah kondisi politik, di mana di Kesultanan Ternate dan Tidore ada yang namanya Uli Lima, yaitu persekutuan 5 bersaudara yang dipimpin oleh Kesultanan Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan juga Ambon. Nah, yang kedua ada yang namanya Uli Siwa, yaitu persekutuan 9 bersaudara yang dipimpin oleh Kerajaan Tidore. Nah, kemudian ketika bangsa Portugis masuk, bangsa Portugis langsung memihak dan membela Kerajaan Ternate karena mengira Ternate lebih kuat. Sedangkan bangsa Spanyol ada di pihak Tidore sehingga terjadilah perpecahan dan persaingan antara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan persaingan ini, kemudian bangsa Spanyol dan bangsa Portugis pada tahun 1529 mengadakan perjanjian Saragossa yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Kepulauan Filipina dan Portugis tetap di Maluku. Nah, kemudian pada abad ke-17-nya Belanda datang masuk ke Kepulauan Maluku hinggalah terjadi persaingan antara Belanda dengan Portugis. Nah, Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Portugis dan menduduki benteng Portugis di Ambon dan berhasil mengusir Portugis di Kepulauan Maluku. Hingga VOC Belanda akhirnya berhasil meluaskan politik ekspansi dan politik monopoli perdagangannya ke seluruh wilayah Kepulauan Maluku. Kondisi yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi, di mana kehidupan ekonomi masyarakat di Kesultanan Ternate dan Tidore sangat bergantung pada sektor pertanian dan juga perdagangan. Hal ini lantaran di Kepulauan Maluku sangat subur akan tanahnya dan sangat cocok ditanami rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Tidak hanya itu, kondisi yang sangat strategis menyebabkan banyaknya kapal-kapal yang singgah untuk melakukan perdagangan. Kondisi selanjutnya adalah kondisi keagamaan, di mana ketika didirikan oleh Raja Bab Mansur Malamo pada tahun 1257 Masehi, kerajaan ini dulunya bernama Kerajaan Gapi dan belum bercorak Islam. Barulah kemudian ketika masa pemerintahan Raja marhum di Ternate, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang kemudian membacakan Al-Quran dan menuliskan huruf Arab yang begitu indah sehingga menarik para perhatian raja dan masyarakatnya. Dan kemudian agama Islam benar-benar berkembang pada abad ke-14 ketika Raja Ciko dan putranya Gopi Baguna bersama Zainul Abidin pergi ke Jawa untuk belajar agama Islam. Setelah sepulang dari Jawa, Zainul Abidin membawa mubalik bernama Tubuh Bahalul yang kemudian menyebarkan Islam secara luas di Kepulauan Maluku. Ada 3 faktor utama yang mempercepat masuknya Islam di Kesultanan Ternate dan juga Tidore. Yang pertama dari segi historis, kedua kerajaan ini terletak di daerah kemaritimannya. Nah, yang kedua dari geografinya merupakan wilayah tempat para singgahnya kapal-kapal pedagang muslim. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan falsafah, di mana Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan tempat para pengamal falsafah yang hingga akhirnya merujuk pada ketauhidan ilahiyat. Kondisi selanjutnya adalah kondisi sosial dan budaya. Kehidupan sosial di kerajaan Ternate dan Tidore banyak dipengaruhi oleh para pendagang. Hal ini lantaran wilayah mereka yang berdekat dengan perairan yang menyebabkan banyaknya kapal-kapal yang singgah. Kemudian pengaruh Islam juga begitu terasa kental ketika kerajaan mulai menjadikan agama Islam sebagai agama resmi.
Namun setelah kedatangan Belanda dan Portugis, beberapa wilayah Maluku yang awalnya bercorak Islam beralih menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Dan kehidupan budaya di Kesultanan Ternate dan Tidore lebih banyak meliputi aktivitas perekonomian. Hal ini menyebabkan tidak banyaknya kebudayaan yang diwariskan oleh kerajaan Ternate dan Tidore, sehingga hanya ada beberapa seperti Istana Sultan Ternate dan ritual Kalano Uci Sabea. Nah, selanjutnya adalah masa kejayaan. Pada masa kejayaan Kesultanan Tidore yang terjadi pada era kepemimpinan Sultan Nuku yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan K, Kepulauan Aru, bahkan sampai ke Kepulauan Pasifik. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi mencapai puncak kejayaan pada Kesultanan Ternate yang ditandai dengan berhasilnya menaklukkan pulau-pulau di wilayah Nusantara dan Filipina, bahkan sampai ke Kepulauan Mikronesia. Dengan mengusung misi Islamisasi, Sultan Babullah akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di daerah Kepulauan Maluku. Nah, dengan demikian, Sultan Nuku yang berhasil menyatukan Ternate dan juga Tidore untuk menghadapi penjajahan Belanda, dan kegemilangan mengusir bangsa asing ini menyebabkan kekuasaan Tidore akhirnya berkembang pesat. Nah, yang terakhir adalah masa kemunduran yang berujung pada keruntuhan. Nah, masa kemunduran pada Kesultanan Ternate dan Tidore disebabkan oleh adu domba yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan juga Spanyol yang ingin menguasai dan memonopoli daerah perdagangan penghasil rempah-rempah ini. Namun setelah kedua kesultanan ini sadar, akhirnya mereka bersatu dan berhasil mengusir Spanyol dan juga Portugis ke daerah luar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan ini tidak berhasil dan bertahan lama setelah kedatangan VOC hasil bentukan Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah di daerah Maluku dan memonopoli dengan strategi dan tata kerja yang begitu rapi. Dan akhirnya pada abad ke-17 Belanda benar-benar resmi melakukan ekspansi dan monopoli perdagangan di daerah Kepulauan Maluku dan berhasil menyingkirkan kedua kesultanan ini hingga kedua kesultanan ini benar-benar runtuh. Nah, keruntuhannya ini pun meninggalkan beberapa peninggalan seperti Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate dan Tidore, dan senjata di Museum Kesultanan Ternate.